semuanya, selamat datang di channel Batapedia.org. Terima kasih sudah mengunjungi YouTube kami ini, Horsmanita Saluna. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait Daliana Tulu. Setelah pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang marga dan hukum marga dalam masyarakat adat Batak. Kita lanjutkan dengan Daliana Tulu. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel Batapedia ini semakin berkembang. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Daliana Tulu secara harfiah itu artinya tungku yang berkaki 3, bukan berkaki 4 atau 5. Tungku yang berkaki 3 sangat membutuhkan keseimbangan yang mutlak. Jika satu dari ketiga kaki tersebut rusak, maka tungku tersebut tidak dapat digunakan. Karena tadi nggak seimbang lagi ya. Kalau kaki 5, jika satu kaki rusak masih dapat digunakan dengan sedikit penyesuaian meletakkan beban. Begitu juga dengan tungku berkaki 4. Tapi kalau untuk berkaki 3 itu nggak mungkin terjadi. Ya. Nah, tungku merupakan bagian peralatan rumah yang paling vital dan memasak. Nah, ini filosofinya sebenarnya. Kenapa bilang Daliana Tulu? Makanan yang dimasak, baik makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga, biasanya memasak itu di atas Daliana Tulu. Terkadang tidak rata karena batu penyangga yang tidak sejajar. Maka agar sejajar, biasanya digunakan tuh benda mengganjal. Tambahan benda yang mengganjal ini itulah yang disebut dengan sihal-sihal. Jadi sebutan itu Daliana Tulu Paupak Sihal-Sihal adalah falsafah yang dimanakan sebagai kebersamaan yang cukup adil dalam masyarakat Batak. Inilah yang dipilih leluhur suku Batak itu sebagai falsafah hidup dalam tatanan kekerabatan antara sesama. Daliana Tulu menjadi kerangka yang meliputi hubungan-hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan yang memertalikan satu kelompok. Kalau dalam adat Batak, Daliana Tulu itu ditentukan dengan adanya 3 kedudukan fungsional sebagai suatu konstruksi sosial yang terdiri dari 3 hal yang menjadi dasar bersama. Ketiga tungku tersebut tadi adalah yang pertama, somba marhula-hula. Arti kata somba di sini bukan menyembah ya. Memang benar kata somba tadi itu yang tekanannya pada som berarti menyembah. Akan tetapi kata somba di sini tekanannya ba yang adalah kata sifat dan berarti hormat. Ulubah gitu kan. Sehingga somba marhula-hula berarti hormat kepada hula-hula. Biasanya diperpanjang dengan berbunyi molonaing gabi somba maho marhula-hula. Artinya, jika engkau hendak gabi keturunan banyak, maka hormatilah hula-hulamu. Keterangannya untuk orang Batak, Hagabion lah yang paling diharapkan dan dicita-citakan. Makanya ada lagu kan, Hamoran Hagabion Hasangapon itu. Yang pertama itu selalu dibilang uh, Hagabion ya. Pertama itu Hagabion ya. Sebenarnya urutannya agak salah ya. Tanpa keturunan itu nggak berharga. Hal itu tampak pada ini bahasa Batak. Hosuk, humosok hosuk, hosuk ditompak di batang toru. Persuk tina persuk, persuk dope naga anak sumaranak sumar boru. Artinya, penderitaan yang paling berat ialah tidak berketurunan. Hula-hula adalah kelompok marga istri. Mulai dari istri kita, kelompok marga ibu, atau istri bapak ya, kelompok marga istri hukum, dan beberapa generasi, kemudian kelompok marga istri anak, kelompok marga istri cucu, kelompok marga istri saudara, dan seterusnya dari kelompok dengan tubuh. Hula-hula ditengarai sebagai sumber berkah. Hula-hula sebagai sumber hagabion atau keturunan. Keturunan diperoleh dari seorang istri yang berasal dari hula-hula. Tanpa hula-hula tidak ada istri. Tanpa istri tidak ada keturunan. Ya, kecuali yang angkat ya. Adapun hula-hula itu dipandang oleh orang Batak sebagai media atau penengah yang sangat berkuasa untuk mendoakan hagabion dari Tuhan Yang Maha Esa dari jauh Bade Batak. Keyakinan ini telah menjadi darah daging bagi orang Batak
berdasarkan pengalaman dan kenyataan. Itulah yang membuat penghormatan tinggi dan menonjol terhadap hula-hula. Juga dalam hal menyelesaikan perselisihan dengan hula-hula, penghormatan itu tetap dipertahankan sebagaimana nampak dengan jelas pada suatu sebutan khas Batak yang berbunyi gini, "Sada salah niba, itu salah di hula-hula, saya hula-hula hido nah tutu." Artinya, kalaupun ada 7 kesalahan hula-hula dan kita cuma punya satu kesalahan, maka hula-hula itu selalu pihak yang benar ya, absolut ya. Maksudnya kita harus selalu mengalah terhadap hula-hula. Karena walaupun nampaknya kita yang menderita rugi ataupun kita merasa benar, namun akibatnya nggak menguntungkan kita. Karena walaupun kita buat menang dalam perselisihan, itu sehingga kita mendapat keuntungan materi gitu kan. Namun ada lagi sebutan khas Batak yang berbunyi, "Anggoto nini hula-hula, ido nastaitong mamas-masuk iba." Artinya, roh hula-hula itu yang tetap mendoakan kebahagiaan untuk kita. Dan menurut filsafat Batak, roh atau jiwa itu lebih berkuasa dari badan. Makanya, yang tadi, hula-hula itu absolut. Yang kedua adalah elik berburu, lemah lembut terhadap buruh atau anak perempuan. Memang benar, Batak itu sistem patrilineal, bukan matrilineal ya. Tetapi lemah lembut terhadap buruh itu, elik berburu itu tidak disertai maksud tersembunyi dan pamrih ya. Jadi misalnya gini, diperpanjang lagi tuh, molonengho mamora elek mahomar boru. Artinya, kalau ingin kaya, berlaku membujuklah terhadap buruh. Buruh adalah anak perempuan kita. Atau kelompok marga yang mengambil istri dari anak kita atau anak perempuan kita. Sikap lemah lembut terhadap buruh perlu. Karena dulu buruhlah yang dapat diharapkan membantu mengerjakan sawah di ladang. Tanpa buruh, mengadakan pesta suatu hal yang tidak mungkin dilakukan. Makanya yang jadi purpose di pesta itu, yang bantu-bantu itu yang berburu. Sebenarnya menurut ada Batak itu, buruh itu dalam hubungan keluarga berada di bawah kita ya. Sehingga sebenarnya boleh kita suruh-suruh mengerjakan sesuatu. Namun anjuran leluhur Batak ialah agar permintaan-permintaan kita kepada buruh sekali-sekali tak boleh menyerupai perintah. Jadi nggak boleh asal perintah-perintah itu, tapi itu adalah uh, wujukan ya. Karena orang Batak itu ya memang bijaksana ya, jadi mereka tahu itu bujukan itu lebih kuat daripada pasangan. Lagi pula kan bujukan itu loh dapat memelihara kasih sayang antara buruh dengan hula. Kalau dengan pasangan itu nggak bakal bisa ya. Maka dengan bujukan besarlah maka kita harapkan kita memperoleh semua kita minta dari buruh kita yang membuat kita kaya. Perkataan kaya di sini harus diartikan perasaan kaya, maksudnya perasaan senang ya, bukan kaya materi ya. Ya memang bisa juga sih kaya materi ya. Tapi dalam konteksnya budaya Batak tadi berburu, itu adalah perasaan senang. Dan memang orang yang merasa senanglah orang yang merasa paling kaya di dunia ini. Dan bukanlah dengan sendirinya memiliki uang atau harta yang banyak. Nah, dalam hal perselisihan dengan buruh, maka hal memujuk ini pun harus dipertahankan. Karena pengaruh dan akibatnya ialah buruh itu pun dari pihaknya akan menuruti pesan nenek moyang. Sumba marhula yang sudah dibahas di atas. Sehingga penyelesaian persingkatan dapat tercapai dengan mudah dan dalam suasana yang harmonis ya. Yang ketiga adalah manat merdongan tubuh. Suatu sikap berhati-hati terhadap sesama marga, satu marga, atau dengan satu kebutuhan untuk mencegah salah paham dalam pelaksanaan acara adat. Pada waktu ini, acap diperlengkapi dengan berbunyi Moloneng Hosanga, Manat Maho Mardongan Tubuh. Artinya, jika kamu ingin menjadi orang terhormat, hati-hatilah dan cermat dalam bergaul dengan dongan sabutuha atau teman semarga. Adapun dongan sabutuha itu dipandang oleh orang Batak sebagai dirinya sendiri dan dalam pergaulan antar marga sehari-hari tidak dihiraukan segi basa-basi sehingga acap kali tidak hormat terhadap abangnya si adik kan gitu kan. Demikian juga anak terhadap orang tua atau pakciknya. Hal ini kan acap kali menimbulkan perasaan kurang senang ya dia di pihak yang merasa dirugikan. Maka untuk menghindarkan hal tersebut ya leluhur kita orang-orang Batak itu uh, memberikan pesan
agar kita hati-hati menghadapi nuansa budua kita. Untuk itu kita harus periksa dulu kedudukan nuansa budua di dalam tarombo, sisilah keturunan terhadap kita. Kalau saat ini kan nggak sulit lagi tuh mempercayai itu kan, karena udah orang Batak itu udah tahu menahu dengan tarombo, tingkat generasinya tarombo nomor berapa misalnya itu kan. Misalnya nomor satu dua kita bertingkat generasi di atas kita, maka ia masuk golongan bapak kita gitu kan. Sehingga ya harus kita hormati sebagai ayah kita sendiri. Kalau ada jamuan makan, janganlah kita mempertahankan tempat duduk kita di juluan terhormat. Kalau nampak seorang dengan sabu tua dari golongan yang tinggi, abang atau ayah atau nenek atau kakek kita yang belum mendapat tempat yang layak. Jadi kita harus mengambil posisi yang lebih jauh daripada orang yang ditukar tadi. Kita harus mempersilahkan mereka. Jadi kalau misalnya kita pun udah sempat dipanggil untuk duduk di tempat juluan gitu kan, ya kita harus berbesar hati, kita harus mengingatkan bahwa ada yang lebih layak lagi dibanding kita gitu. Dalam hal ini kita lebih tua dari dia, dengan sabutuha itu juga tentu mengetahui pesan leluhur kita. Tidaklah akan gegabah terus menerima ajakan kita itu. Misalnya ini kan walaupun secara nomor dia di atas saya, tapi secara umur saya masih lebih tua dibanding dia, itu pasti yang dengan sebutan tadi pun juga pasti akan punya tata krama juga, punya etika juga ya. Dia jadi walaupun kita tawarkan belum tentu dia mau juga ya. Biasanya ya dengan spontan menolak ya. Nah, sebenarnya kan tetap penting kita tawarkan karena itu menunjukkan rasa hormat kita. Dan dalam hal itu dengan sebutan tadi akan merasa puas dan senang terhadap penghormatan kita. Dalam hal musyawarah pun ya atau pada rapat menjelaskan perselisihan hendaknya kita selalu menggunakan uh, betul-betul basa-basi dengan nuansa butuh ya. Makanya dengan nuansa butuh tadi kita tetap solider ya, karena hal ini pun akan berpengaruh pada orang sekeliling kita. Ini dari ketiga poin tadi, dari dulu empat sial-sial, ini adalah kaidah moral yang berisi ajaran saling menghormati atau marsipa sangapon dengan dukungan kaidah moral saling menghargai dan tolong menolong dari bersama orang Batak. Demikian yang bisa kita share hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan. Jangan lupa untuk tetap ikuti update channel kami. Silakan mengunjungi website kami batakpedia.org untuk informasi lebih lanjut. Jika Anda mempunyai pesan atau masukan silakan berkomentar, atau jika Anda ingin tertarik menjadi kontributor website kami, silakan mengirimkan artikel Anda atau tulisan Anda ke kami. Demikian, Maulate, Horas Madita Sadonya.